pagi. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Yang saya hormati Bapak yang pertama Ibu Kepala Sekolah atau yang wakili. Kemudian yang saya hormati Bapak Ibu guru hebat SMA Negeri 1 Karangmojo. Pertama-tama mari kita panjatkan puji syukur kehadirat kita, kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini SMA Negeri 1 Karangmojo Kabupaten Gunung Kidul untuk melaksanakan acara diseminasi tentang konsep-konsep inti budaya positif dan penerapannya. Terima kasih atas kehadiran dari Bapak Ibu semuanya yang telah memenuhi undangan sekolah di dalam rangka kegiatan hari ini. Baik Bapak Ibu, sebelum mulai mari kita awali dulu kegiatan ini dengan berdoa. Berdoa sesuai dengan agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Bismillah. Berdoa cukup. Terima kasih Bapak Ibu yang saya hormati. Sebelum kita mulai sedikit untuk kesepakatan kelas hari ini, untuk kenyamanan kita hari ini, mari kita bersepakat untuk kita semuanya bahwa kita di ruangan ini adalah untuk bersama-sama belajar Bapak Ibu dan belajar bersama. Nah, prinsipnya itu nih Bapak Ibu. Jadi dalam rangka ini maka mari kita betul-betul mengikhlaskan jiwa dan raga kita untuk tetap di ruangan ini sampai nanti acara selesai. Siap ya Bapak Ibu? Ya. Oke, tidak usah tegang Bapak Ibu, santai saja. Baik. Nah, yang tegang pembicaranya. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai, kita ice breaking dulu. Nah, seperti biasa. Gimana biasanya? Ice breakingnya begini. Ya. Kalau saya bilang 1, maka bilang yes. Nah, sambil tepuk. Nah, tepuk. Berapa yes. kali? 1 kali. Oke. 1. Yes. Yes. Sip. Kalau 2, oke. Kalau 2, oke. 2, oke. Nah, Tepuknya berapa kali? 2 kali tepuknya. 2. Oke. Ulangi, belum serempak. Pak Yusuf belum serempak. 2. Kalau saya bilang 3, maka bilang semangat. Masuk gampang ya. 3. Saya bilang 1, 2, 3 berarti oke, yes, oke, semangat. Ikuti temuannya yang serempak. 1, 2, 3. Bilang. 1, 2, 3. Ulang. Yes dulu. Yes, baru oke, semangat. Pengulangannya mulai dari 1. Ya. 1. 1. Oke. Jadi yang harus fokus ini semuanya ini. Baik saya maupun ulangi sekarang. 1, 2, 3. Tepuk tangan. Luar biasa. Biasa di luar. Baik Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira ini ice breaking sudah kita lakukan. Semoga ini bisa membuat kita fresh hari ini. Siap ya Bapak Ibu? Iya. Baik, dalam 1 jam ke depan kita akan berbicara atau membahas tentang konsep-konsep inti budaya positif dan penerapan. Nah, ini sangat penting Bapak Ibu. Nah, kemudian lanjut, Mas Bayu. Baik, nah ini Bapak Ibu. Latar belakangnya adalah
seorang guru diibaratkan sebagai seorang petani yang memiliki peranan penting untuk menjadikan tanamannya subur. Nah, intinya itu. Jadi Ki Hajar Dewantara, Bapak Ibu, dalam filosofi pendidikan itu memberikan tuntunan pada kita, ya, pada seluruh pendidik, ya, bahwa filosofi, salah satu filosofi KHD, ya, guru itu harus menuntut. Seperti ibaratnya kalau ini diibaratkan guru itu seperti petani, ya. Jadi seperti petani. Nah, jadi petani itu dia itu merawat atau dari menanam benih, kemudian nah kita ulangi. KHD dalam konsep pendidikannya adalah bahwa guru itu diibaratkan sebagai petani, Bapak Ibu. Nah, di dalam bertani, KHD itu sangat-sangat mulai dari menanam, dari petani itu mulai dari menanam benih sampai dengan merawat dan kemudian sampai berbuah atau hasil. Ini seperti diibaratkan seperti itu. Jadi guru kita semuanya itu diharapkan seperti petani seperti itu. Jadi peranan guru itu sangat-sangat penting di dalam menumbuh kembangkan benih atau potensi siswa. Intinya seperti itu, ya, Bapak Ibu. Kemudian lanjut, ya. Nah, ini adalah tanggung jawab dari seluruh kita semuanya sebagai guru. Ini. Jadi bagaimana menciptakan lingkungan yang positif tentunya di lingkungan sekolah, ya, untuk bagaimana nanti dapat menumbuh kembangkan bakat, minat, karakter dari seluruh siswa. Nah, intinya di situ, Bapak Ibu. Jadi bukan hanya tanggung jawab dari satu guru, tapi seluruh ekosistem sekolah, Bapak Ibu. Baik guru, kepala sekolah, kemudian tata usaha, dan juga murid itu sendiri. Karena kalau hanya dari guru, maka nanti akan kesulitan di dalam rangka mengembangkan ekosistem pendidikan, khususnya di dalam rangka nanti membentuk karakter murid. Nah, itu latar belakangnya, Bapak Ibu. Saya kira demikian. Kemudian terus, ya. Nah, apa itu budaya positif, Bapak Ibu? Budaya positif di sekolah adalah nilai-nilai keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah, ya, yang berpihak pada siswa agar siswa dapat tumbuh dan berkembang menjadi pribadi yang bertanggung jawab, kritis, dan penuh hormat. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi inti atau pengertian dari budaya positif, nilai-nilai, keyakinan dan kebiasaan-kebiasaan di sekolah yang berpihak pada siswa. Jadi tolok atau titik tekannya itu adalah kepentingan siswa, Bapak Ibu, bukan kepentingan guru. Jadi apa yang kita lakukan sebagai guru itu semata-mata adalah untuk siswa, berpihak pada murid. Nah, ini juga bagian dari peranan daripada guru kita semuanya, ya. Tidak hanya guru penggerak, tapi seluruh guru di Indonesia harus begitu, Bapak Ibu. Nah, kemudian terus Mas Wahyu, ya. Nah, materi diseminasi pada hari ini antara lain, Bapak Ibu, ada tentang konsep utama budaya positif, kemudian disiplin positif, nilai-nilai kebajikan universal, motivasi perilaku manusia, ada hukuman dan penghargaan, kemudian kebutuhan dasar manusia, kemudian posisi kontrol, restitusi, ada keyakinan sekolah atau kelas, kemudian segitiga restitusi, dan pengalaman dan pembelajaran di kelas setelah menerapkan konsep-konsep kunci modul. Nah, ini materinya cukup banyak, Bapak Ibu, maka waktunya kira-kira 1 jam atau 60 menit gitu. Terus, ya. Nah, ini Bapak Ibu, ini kalau peta konsepnya macam ini, ya. Jadi ada disiplin positif, ya. Kemudian ada teori kontrol, ya, teori pilihan dari Dr. William Glasser.
Kemudian ini nanti ini. Nah, jadi prinsipnya itu Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Ini teorinya atau pada dasarnya manusia itu merdeka, Bapak Ibu. Jadi kita itu tidak bisa mengontrol orang lain, Bapak Ibu, sebenarnya. Jadi yang bisa mengontrol itu ya diri kita sendiri sebenarnya. Nah, ini teorinya semacam itu. Kemudian semua perilaku itu mempunyai tujuan. Nah, maka kemudian ada model-model berpikir. Nah, kemudian ada kolaborasi dan konsensus. Kemudian ada ini realitas atau kebutuhan ya, yang berbeda. Kemudian kita harus memahami setiap orang memiliki gambaran yang beda. Nah, ini prinsip-prinsipnya, Bapak Ibu. Nah, kemudian kalau kita urutkan ini dari yang di sebelah sini, ya, ini sebenarnya saling terkait nih, Bapak Ibu. Peta konsep ini, jadi ada makna disiplin, kemudian teori motivasi, ya. Jadi ada motivasi intrinsik, ada ekstrinsik, ya, dari dalam dan dari luar. Ya. Kemudian ada 5 posisi kontrol, ya. Nah, ada ini Bapak penghukum, kemudian pembuat rasa bersalah, kemudian teman, pemantau, dan manajer. Kemudian ada segitiga restitusi. Nah, ini kaitannya juga ini. Ada 5 kebutuhan dasar manusia. Ada bertahan hidup, penguasaan, kasih sayang, rasa diterima, kesenangan, dan kebebasan. Nah, ini semuanya adalah saling terkait, Bapak Ibu. Kita sebagai guru harus memahami konsep-konsep ini, Bapak Ibu, agar nanti di dalam memberikan layanan pada siswa kita, ya, pada murid kita ini dapat memerdekakan murid. Nah, prinsipnya itu. Terus ya. Nah, disiplin kita mulai dari disiplin positif. Apa arti disiplin, Bapak Ibu? Mungkin ada yang bisa menyatakan, Bapak Ibu. Disiplin adalah tepat waktu, betul, Bu Eni, Puspa. Ya, apalagi disiplin tindakan yang tidak pernah berubah. Tindakan yang tidak pernah berubah, ya, sesuai dengan keyakinannya, sesuai dengan aturan. Apalagi Bapak Ibu? Tidak melanggar aturan. Bagus sekali Ibu Katarina. Ya, baik, lanjut. Ya. Makna kata disiplin yaitu sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini kalau secara pengertiannya, Bapak Ibu. Ini. Jadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Ini. Ya, terus. Nah, disiplin positif merupakan suatu cara penerapan disiplin tanpa kekerasan dan ancaman, tanpa kekerasan dan ancaman, yaitu dengan apa? Dengan kesadaran diri. Nah, ini diharapkan dengan kesadaran diri nantinya peserta didik dapat melaksanakan hal-hal yang positif baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan keluarga dengan penuh kesadaran tanpa adanya paksaan atau ancaman dari pihak manapun. Nah, disiplin positif ini harus dilaksanakan dan ditanamkan sejak dini. Saya kira ini pengertian sudah jelas nih, Bapak Ibu nih, sudah bisa dipahami nih. Ya, terus Pak Wahyu. Nah, Bapak Ibu, kita mulai dari kebutuhan dasar manusia ini. Kebutuhan dasar manusia itu ada 5 kalau menurut teori. Ada bertahan hidup, kasih sayang, kemudian penguasaan ini. Kemudian ada kebebasan dan ada kesenangan. Ini. Nah, kira-kira bagaimana Bapak Ibu? Bapak Ibu sudah mempunyai kebutuhan dasar ini semua belum? Atau ada yang menonjol atau yang kurang? Nah, seperti itu. Ada yang dominan, ada yang masih perlu ditingkatkan, misalnya seperti itu. Nah, ini yang bisa merasakan adalah kita sendiri, ya, Bapak Ibu sendiri. Nah,
Jadi ini adalah kebutuhan dasar manusia. Kalau dulu kebutuhan dasar kalau di biasanya kan sandang, pangan dan papan. Nah ini. Nah sekarang menurut teori ini ada 5, termasuk kebebasan. Sebenarnya kebebasan itu juga kebutuhan setiap individu. Ini Bapak Ibu. Kesenangan juga merupakan kebutuhan. Maka kalau kita itu kadang-kala rekreasi, ya, itu sebenarnya untuk mengekspresikan kebebasan kesenangan. Baik Bapak Ibu, terus ya. Nah, motivasi perilaku manusia. Menurut Jan Gosen dalam bukunya menyatakan ada 3 motivasi perilaku manusia, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi yang pertama ini menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Kemudian untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Kira-kira dari ketiga hal motivasi perilaku manusia ini, yang paling bagus yang mana Bapak Ibu? Pak Heru mungkin? Yang pertama untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Yang mana Pak Heru? Yang ketiga, ya bagus sekali. Jadi motivasi ya, motivasi atau perilaku manusia itu yang paling bagus ini. Jadi menghargai diri sendiri, ya, menjadi yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri sesuai nilai-nilai yang dipercaya. Ini betul-betul manusia yang bebas, tapi punya apa Bapak Ibu? Prinsip, ya betul. Ini luar biasa. Jadi anak-anak kita, murid kita, harapannya nanti kita tumbuhkan yang ketiga ini Bapak Ibu. Kalau yang pertama itu hanya untuk menghindari hukuman aja. Ini. Betul dia masuk jam 7, tapi dia tidak sampai pada menghargai nilai-nilai yang mereka percaya. Nilai disiplin, tanggung jawab itu belum sampai. Ini. Dia hanya menghindari hukuman saja. Dia tidak dihukum oleh kesesuaian. Nah begitu, oleh Pak Wahyu kesesuaian. Biasanya ada hukuman. Kemudian ada ini, dia ikut lomba, ya, sesuatu ikut lomba, mompok. Nah, tapi motivasinya itu hanya untuk penghargaan, biar dapat sertifikat, gitu Bapak Ibu, biar dapat apa, imbalan hadiah uangnya. Nah, misalnya seperti itu. Wah, hadiahnya besar loh. Nah, hadiahnya besar. Berapa? Juara 1 3 juta, juara 2 2 juta, nah, juara 3 1 juta. Dia ikut. Nah, motivasinya berarti baru pada tahap ini. Nah, maka nanti harapannya kita harus sampai di sini, yang ketiga ini. Jadi harus sampai bahwa siswa ikut atau kita ikut sesuatu, kita melakukan tindakan itu bukan karena nanti akan dihukum, ya, atau kita melakukan sesuatu untuk mendapatkan pujian. Pujian itu masuk penghargaan Bapak atau hadiah. Tapi memang betul-betul kita yakini kalau kita sebagai guru masuk kelas sesuai jadwal jam KBM, misalnya kita jam itu masuk, kemudian kita tepat waktu di kelas, maka guru itu betul-betul sadar bahwa yang dia lakukan adalah mempercayai nilai-nilai kebaikan, nilai-nilai universal yang dia yakini, nilai tanggung jawab, disiplin, ya, kemudian menghargai dirinya sendiri. Nah, itu Bapak Ibu harapannya. Jadi motivasinya itu motivasi intrinsik dari dalam diri. Nah, ini mungkin kadang-kadang kita itu masuk kelas biar tidak apa ya, mungkin biar dianggap disiplin oleh orang lain. Nah, itu masih perlu kita benahi bersama.
Kalau kita disiplin itu karena diri sendiri. Nah, itu Bapak Ibu. Lanjut. Nah, kemudian ini Bapak Ibu, menurut ini tadi ya, ada Dave Gosen ya. Nah, dalam bukunya ada 3 motivasi perilaku manusia untuk ini sudah tadi. Ya. Ini ada hukuman, ada penghargaan tadi sudah. Terus apa ini? Nah, konsep disiplin dengan identitas gagal. Nah, ada hukuman dan ada penghargaan, Bapak Ibu. Jadi kalau kita itu menghukum murid karena melanggar, ya, guru menghukum murid karena melanggar, atau kita memberikan penghargaan karena dia juara atau karena dia, ini sebenarnya konsep disiplinnya masih menuju identitas yang gagal. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi hukuman itu ini karakteristiknya menyakitkan, memaksa, tidak nyaman, merasa takut, murid menyembunyikan kesalahan, murid merasa rendah diri. Kalau penghargaan tidak efektif, penghargaan dapat merusak hubungan, ya, sifat iri, mematikan kreativitas, merampas hak menghargai dirinya. Ini. Kadang-kala sekolah itu juga memberikan penghargaan. Tetapi dari sisi sebenarnya untuk memotivasi murid, itu sebenarnya kalau dikaitkan dengan teori ini justru itu kontraproduktif ya, Bapak Ibu. Tapi sebagai pembelajaran mungkin ya, sebagai pembelajaran agar anak mau aktif, kreatif, inovatif, kemudian dikasih penghargaan. Oke, ini juga sering dilakukan oleh sekolah-sekolah atau Bapak Ibu guru kita semuanya. Nah, next, terus ya. Nah, bagaimana konsep disiplin dengan identitas sukses? Ini Bapak Ibu. Ada konsekuensi dan restitusi. Konsekuensi itu perlu monitoring berkelanjutan, stimulus dan respon, murid menghargai peraturan, penguatan KPD. Kemudian restitusi menjadi domain pembelajaran, menjadi coach bagi murid dan guru lain. Kemudian mendorong kolaborasi, mewujudkan kepemimpinan murid dan menggerakkan komunitas praktis. Ini bagi guru ini Bapak, restitusinya. Nah, nanti apa itu restitusi akan kita bahas di belakang ini Bapak. Terus ya, apa itu restitusi Bapak Ibu? Yaitu menurut Gosen lagi tahun 2004 ya, ini yaitu proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Nah, ini jadi proses menciptakan kondisi bagi murid. Jadi proses restitusi itu. Ini Bapak Ibu. Agar mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Gosen 2004. Kemudian terus ya, ciri-ciri pendekatan restitusi. Nah, ini Bapak Ibu. Ini bukan untuk menebus kesalahan, namun bagaimana memaknai kesalahan sebagai suatu pembelajaran. Kemudian ada tawaran, ya, bukan paksaan. Menuntut untuk melihat ke dalam diri, mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan, fokus pada karakter bukan pada tindakan, fokus pada solusi, kemudian restitusi memperbaiki hubungan. Ini ciri-cirinya Bapak Ibu. Nah, nanti akan kita lihat di dalam prakteknya di belakang. Oke. Mungkin sampai di sini Bapak Ibu, kalau ada pertanyaan boleh ya, boleh ditanyakan. Terus nah, kita ini biar lebih jelas mengenai perbedaan hukuman, konsekuensi dan restitusi ini. Jadi kalau hukuman ini jelas ini Bapak Ibu, tadi hukuman menyakitkan, kemudian tersakiti siswanya, negatif, paksaan,
kemudian mendorong nyalakan diri, terus dibuat guru biasanya dibuat guru. Ini kamu terlambat push up misalnya 5 kali 10 kali, nah ini dihukum. Dihukum konsekuensi. Nah, ini sesuatu harus terjadi. Murid anak dibuat tidak nyaman, bersifat netral, ada stimulus respon, mendorong kepatuhan, dibuat oleh guru dan murid. Nah, kalau konsekuensi itu misalnya apa, Bu? Jadi kalau siswa itu terlambat, itu ada konsekuensinya. Berarti karena memang melanggar peraturan. Nah, berarti kalau konsekuensi itu sudah dibuat secara bersama, sudah disepakati, sudah tahu gitu. Jadi siswa sudah tahu kalau terlambat itu pasti ada konsekuensinya. Nah, seperti itu. Karena di dalam peraturan, misalnya masuk jam 7, dia datang jam 7.30 misalnya. Nah, seperti itu. Kalau restitusi itu merupakan pilihan, Bapak Ibu. Kemudian anak mendapat penguatan bersifat positif, kemudian ada teori kontrol. Nah, teori kontrol nanti kita akan sampaikan. Kemudian mendorong disiplin positif, lalu dibuat oleh murid, ya, dibuat oleh murid atau anak. Ini kira-kira yang bagus yang mana, Bapak Ibu? Konsekuensi kalau Konsekuensi Secara teori secara teori restitusi, oke. Ya. Tapi fakta di lapangan banyak hukuman dan konsekuensi, ya. Nah, nanti PR kita ini, Bapak Ibu, bagaimana kita kesini. Nah, nanti akan kita contohkan. Yuk, lanjut. Nah, ini terusannya tadi ya, guru menghukum, kemudian guru marah. Kalau hukuman itu pasti konsekuensi ini, guru memberi konsekuensi, guru tegas untuk menghormati peraturan. Restitusi, kalau restitusi itu menanyakan keyakinan kelas atau dirinya dan membantu siswa menyelesaikan masalah. Guru terbuka dan menghormati dirinya dan orang lain. Nah, ini restitusi. Oke. Ini. Terus apa? Nah, ini Bapak Ibu. Kira-kira kalau yang pertama ini mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, dalam buku dengan kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. Ini hukuman atau konsekuensi, Bapak Ibu? Hukuman, ya. Kenapa hukuman, Bapak Ibu? Memaksa, ya. Ini. Kalau yang ini lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Iya. Coba dipikirkan aja, Bapak Ibu, nanti jawabannya kita cocokkan ya. Ini. Yang nomor 3, murid diminta push up, hukuman, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret, konsekuensi, memberikan tumpahan air di meja tulis, konsekuensi. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian karena tidak mengenakan sepatu hitam, hukuman. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit, ayo, hukuman atau konsekuensi? Coba kita cek jawabannya, Pak Wai. Next. Oh iya, olahraga kok. Ya. Nah, ini yang nomor tadi, ini konsekuensi ya. Karena terlambat 10 menit untuk pembelajaran PJOK ya. Ini. Pemanasan. Ya, sudah ada aturannya. Hukuman. Nah, jadi kita sudah bisa membedakan ya, Bapak. Oke, next. Terus. Sebentar, Pak.
Oh ya, belum ya. Oke. Baik, mari pikiran Pak Ananto. terkait dengan tulisan hukuman ya Pak. Karena kita di dunia pendidikan mungkin alangkah baiknya mungkin ya. Karena hukuman itu bagi saya pribadi kok menjurus ke arah yang betul-betul negatif yang hubungannya dengan kriminalitas hukum. Mungkin kalau bisa mungkin ya ini mungkin kalau itu sudah dari sana ya kita tidak bisa apa-apa karena kalau mungkin dari Pak Maman sendiri mungkin alangkah yang mungkin bagi saya pribadi itu bukan hukuman Pak tapi sanksi ya. Karena hukumannya saya yakin itu benar-benar hukum itu jorok. Ya, baik. Terima kasih. Kalau sanksi kan otomatis kalau kan juga pendidikan mungkin ya bisa Ya, sanksi. hukuman. Baik. Mungkin hanya seperti itu Pak. Terima kasih Pak Ananto. Tepuk tangan Bapak Ibu Pak Ananto. Ya. Luar biasa Pak Ananto. Guru PCUK ya. Salam guru penggerak. Ya. Angkatan 11. Oke. Betul. Jadi apa namanya? Istilah-istilah ini menjadi negatif ya Bapak Ibu. Hukuman itu kan ya kayak LP dihukum seperti itu. Sanksi itu sama dengan hukuman kalau menurut Iya. saya hanya istilah saja. Kalau ini kan hanya untuk membedakan, ya kita tahu mana yang masuk hukuman, mana yang masuk konsekuensi dan yang masuk restitusi. Iya. Jadi itu sebenarnya nggak masalah di. Tidak masalah. Oke, bagus sekali Bu ini Puspa. Tepuk tangan buat Ibu. Ternyata apa ya Bapak Ibu guru ini luar biasa ini. Besok langsung daftar CGV ya. Saya 15, angkatan 15. Nah, oke, siap. Baik Bapak Ibu, betul. Jadi ini hanya untuk membedakan agar kita itu tahu mana yang jenis hukuman, mana yang konsekuensi dan restitusi. Hanya untuk membedakan Pak Ananto aja. Kalau di dalam penerapan nanti kita arahnya adalah ke mana? Ke restitusi Bapak Ibu. Ya. Untuk memerdekakan murid sesuai dengan kurikulum merdeka. Ya. Terus Pak Wahyu. Lagi Pak Maman. Oh iya Pak apa? Biar hidup. Ya. Yang konsekuensi deh. Ya, Pak. Hari itu kok yang satunya hukuman, satunya kok konsekuensi. Yang ini ya. Ya. Ini ya. sama yang Yang di atas ini ya. Oke, siapa yang bisa menjelaskan Bapak Ibu? Ya, yang nomor Kalau yang ini, bawahnya Pak Maman. oh yang ini ya. Ya, sama yang paling bawah ini. Sama-sama. Oke, sama yang ini. Ini memang apa ya? Agak mirip bedanya. Kalau yang lari mulai lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah itu belum ada kesepakatannya, belum ada kesepakatan. Ya. Ini. Kalau yang ini persepsinya ya, ini persepsi ya. Di persepsinya itu antara guru dengan muridnya itu sudah ada kesepakatan gitu intinya. Jadi memang agak Pendapat lain. ya. Kalau yang di nomor 2 itu menurut saya karena dia tidak melihat kesalahannya apa terus konsekuensinya apa. Tapi kalau di akhir itu kan pada jam olahraga, jadi mungkin hukuman itu dianggap sebagai pemanasan sehingga Iya, jadi betul bisa. Betul sekali. Tepuk tangan. Tepuk tangan. Ini luar biasa. Jadi karena terlambat 10 menit, ini kan pemanasannya sudah selesai. Nah, jadi biar siswanya juga ikut pemanasan, maka dia diminta lari mengelilingi lapangan basket 2 kali. Kalau 2 kali kan masih wajar ya Bapak Ibu ya. Artinya untuk pemanasan cukup misalnya seperti itu. Ini saya kira demikian ya Bapak Ibu. Terus ya. Nah ini Bapak Ibu, kita harus tahu posisi kontrol sekarang. Posisi kontrol restitusi nanti. Ada 5 posisi kontrol restitusi, yaitu 1. Memberi hukuman, 2. Membuat rasa bersalah, 3. Sebagai teman, 4. Sebagai pemantau, dan ke-5 sebagai manajer. Ini
Perbedaannya gimana nih Bapak Ibu? Mari kita lihat. Terus Pak. Nah, kita lihat perbedaannya. Kita lihat video ya Bapak Ibu, agar kita tahu lebih apa ya namanya, lebih jelas mengenai posisi kontrol. Ya, silakan. Yang di luar tadi, ya, yang di luar. Yang Ini. iya betul, ya, oke, iya. Iya. 5 posisi kontrol. Mari Bapak Ibu. Salam bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Dalam penerapan disiplin positif restitusi, salah satu program yang dikembangkan adalah 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol dalam restitusi adalah proses perjalanan seorang pendidik agar dapat mengenali dirinya. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang 5 posisi kontrol yang dikembangkan oleh Diane Gossen dan contoh penerapannya. 5 posisi kontrol itu adalah 1. Posisi penghukum, 2. Posisi pembuat merasa bersalah, 3. Posisi teman, 4. Posisi pemantau atau monitor, dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Naren yang terlambat hadir 20 menit di sekolah dan melihat bagaimana kelima posisi kontrol dalam menghadapi masalah tersebut. Naren! Sini kamu! Selamat pagi Bu. Selalu terlambat. Kamu deh, pasti terlambat. Maaf Bu, saya Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. saya Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu keliling lapangan basket 2 kali. kenapa saya harus keliling lapangan basket Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu? Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar kapok. Cepat. Pergi sana ke lapangan basket. Posisi penghukum biasanya berbicara dengan nada tinggi, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, dan menyindir. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan Bapak guru hebat, dampak yang terjadi pada murid ketika guru berada pada posisi penghukum adalah murid cenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Naren! Selamat pagi Bu. Naren, kamu kenapa terlambat lagi, nak? Ya Tuhan, Naren, kamu senang ya bikin ibu susah ya? Kalau kamu terlambat lagi, nanti ibu yang ditegur bapak kepala sekolah, nak. Disangka ibu tidak bisa membina kamu. Duh, gimana ini? Maaf Bu. Duh, Gusti Naren, kamu suka ya kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah? Terus, sekarang ibu harus tulis apa ini di buku absen? Ini kamu sudah sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya nak ya.
Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jantungan kalau ibu ditegur bapak kepala sekolah. Sana cepat ke kelas. Maaf ya Bu, maaf sekali. Posisi pembuat rasa bersalah berbicara dengan nada tenang, cenderung lembut. Namun kata-kata yang diutarakan membuat murid merasa menjadi orang yang gagal. Memandang buruk dirinya sendiri, merasa tidak berharga, dan tidak sanggup membahagiakan orang lain. Ketika guru mengambil posisi pembuat rasa bersalah, murid akan menganggap dirinya yang bersalah dan ia akan menyimpan emosi negatif tersebut di dalam dirinya. Wah, sudah jam berapa ini nak? Terlambat lagi ya sayang. Iya Bu, habis ibu saya lupa bangunkan saya Bu. Kamu malah menyalahkan ibu kamu. Kamu bukannya anak yang larinya paling kencang. Kok terlambat sih? Iya Bu, saya memang terlambat bangun tadi. Jadi biarpun saya lari kencang, tetap gak kekejar Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali larinya lebih kencang lagi ya. Biar gak terlambat lagi. Bikin senang ibu demi ibu. Bisa kan? Bisa lah Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Ibu beresin urusan absen kamu. Kamu ini ada-ada saja. Dalam posisi teman, guru berbicara dengan nada suara ramah, akrab, cenderung bersenda gurau untuk menjaga suasana tetap santai. Murid akan merasa senang, aman, dan akrab dengan guru. Identitas yang tercipta adalah identitas sukses atau berhasil. Namun, perlu diingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada faktor ketergantungan dari murid kepada orang tertentu. Di sini, guru absennya, sehingga di lain waktu, murid bisa berperilaku baik, namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Mboknya podo. Iki sing ngarep ki podo kabeh. Naren! Celukane aduh. Podo kok. Sing pertama iki. Selamat pagi Bu. Naren, apa peraturan sekolah kita tentang jam berapa kita harus masuk sekolah, nak? Kita harus di sekolah jam 7 Bu. Iya, betul. Sekarang sudah jam 7.20. Naren sudah tahu konsekuensinya jika terlambat hadir. Paham Bu. Saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Iya, benar. Konsekuensinya demikian. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas, kerjakan tugas tambahan untuk ketertinggalan kamu, ya? Baik Bu. Posisi pemantau mengandalkan penghitungan atau data untuk mengontrol murid. Guru mengarahkan murid berdasarkan peraturan dan konsekuensi. Seorang pemantau menunjukkan bahasa tubuh dan ekspresi wajah yang datar dan cenderung formal. Selamat pagi Bu. Selamat pagi, Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Iya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ini, Naren? Maaf Bu, saya lupa alarm saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang perlu kamu tingkatkan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu.
Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan perbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alarm saya Bu. Baik, kalau Naren lupa menyetel alarm di rumah, ada orang yang kira-kira bisa bantu mengingatkan tidak? Ada Bu, kakak saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya? Kira-kira akan mulai setel alarm kapan nih Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik, jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibunda Naren ya? Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren? Agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu perlu kembali ke kelas untuk belajar. Baik Bu, terima kasih. Posisi manajer adalah posisi kontrol yang disarankan untuk membimbing murid memiliki sikap disiplin yang positif, yaitu murid yang mandiri, bertanggung jawab, dan dapat memecahkan masalah. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat berefleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan bermakna, sehingga membuat murid dapat belajar dari kesalahannya dan mencari sebuah solusi untuk menyelesaikannya. Ibu dan Bapak guru hebat, setelah mengamati adegan kelima posisi kontrol tadi, kira-kira posisi mana yang paling ideal? Posisi mana yang dapat menunjang motivasi intrinsik murid? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini memang posisi ideal yang ingin dituju setiap pendidik. Pada posisi inilah, guru dapat menerapkan disiplin positif yang berpihak pada murid, yang memerdekakan murid. Perjalanan seorang pendidik tentunya tidak mudah untuk sampai pada posisi seorang manajer. Namun, tujuan kita pasti, yaitu menciptakan murid-murid yang mandiri, merdeka, dan bertanggung jawab. Semoga penggambaran 5 posisi kontrol yang telah diperlihatkan ini dapat menjadi ajang refleksi bagi kita semua, agar dapat terus mengasah dan menerapkan disiplin positif yang memerdekakan murid. Mari terus berlatih dan bersemangat. Selamat menerapkan. Salam dan bahagia Ibu dan Bapak guru hebat. Ya, tepuk tangan. Baik, terima kasih Bapak Ibu. Ini tadi kita sudah melihat bersama-sama video tentang bagaimana 5 posisi kontrol ketika diterapkan. Kira-kira Bapak Ibu pada posisi mana ini biasanya? Tergantung. Nah, kadang di posisi teman, mungkin. Kadang masih di posisi pembuat bersalah ya. Kadang masih di penghukum ya. Ya. Atau ada yang sudah di posisi manajer Bapak Ibu. Nah ini kita akan bisa menjadi refleksi untuk kita semuanya Bapak Ibu ya. Nanti di dalam kita melayani murid ini Bapak Ibu. Terima kasih. Lanjut Pak Wahyu ya. Nah ini tadi sudah tertayangkan dalam video tadi. Tidak perlu saya jelaskan ya Bapak Ibu. Terus Pak Wahyu. Nah sekarang keyakinan kelas nih Bapak Ibu. Nih keyakinan kelas. Ini berbeda dengan peraturan kelas nih Bapak Ibu. Ya. Yaitu nilai-nilai positif yang masih secara umum sudah menjadi kesepakatan bersama. Bersifat abstrak, universal, dibuat dalam bentuk positif dan seterusnya. Terus Pak Wahyu. Nah ini Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan dengan keyakinan kelas itu beda Bapak Ibu. Jadi kalau peraturan itu masih seperti ini ya. Lalu kembalikan pada tempatnya, dilarang mengganggu hadir 15 menit sebelum, dilarang melakukan kekerasan, dilarang menggunakan. Ini masih peraturan Bapak Ibu. Jadi kadang-kadang kita itu di kelas masih membuat seperti ini.
Nah, yang disarankan nanti kita membuat yang ini Bapak, keyakinan. Keyakinan kelas itu adalah sudah masuk ke nilai-nilai yang diyakini oleh kelas itu. Tidak sekedar aturan lagi, tapi sudah nilai-nilai. Harapannya seperti itu. Ini Bapak. Jadi kalau selalu kembalikan buku pada tempatnya, dibuat kalimat positif menjadi bagaimana Bapak? Kira-kira. Nah, ini PR kita ini Bapak. Mungkin kalau hari ini tidak bisa ini mungkin nanti setelah acara ini bisa kita kita buat ya seperti itu. Dilarang mengganggu orang lain, misalnya saling menghargai, misalnya seperti itu. Jadi kalimatnya positif. Selalu mengembalikan buku di tempatnya, tanggung jawab, misalnya seperti itu. Dilarang melakukan kekerasan, berarti menghormati atau kasih sayang, sopan santun dan seterusnya, tidak mengganggu. Nah, itu nilai-nilai nanti yang harus diterapkan di kelas. Terus Pak Wahyu, nah ini misalnya seperti ini, tanggung jawab, menghormati orang lain, keselamatan ini, kesehatan dan seterusnya. Nah, inilah Bapak Ibu keyakinan kelas itu, berbeda dengan peraturan kelas. Nah, nanti setiap kelas dari Bapak Ibu semuanya, khususnya wali kelasnya, harus membuat ini Bapak Ibu. Jadi setiap kelas itu membuat keyakinan kelas yang disepakati di kelas tersebut. Ini Bapak Ibu. Nah, terus Pak Wahyu. Nah, ini Bapak Ibu. Ini kalau kita lihat grafik ini atau gambar ini, dari peraturan kelas ini yang paling ujung, yang paling rendah ya. Kemudian muncul keyakinan kelas. Jadi kalau di peraturan kelas sudah ada sekarang ini, nanti tinggal ditingkatkan menjadi keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas ini harapannya nanti akan apa Bapak Ibu? Menciptakan lingkungan yang positif. Kalau lingkungan positif tercipta, maka budaya positif di sekolah kita ini harapannya dapat tercapai. Terus Pak Wahyu. Nah, sekarang segitiga restitusi ini yang terakhir ini Bapak Ibu. Ini segitiga betul, segitiga restitusi namanya. Ada 3 bagian Bapak Ibu. Yang pertama menstabilkan identitas. Ini dari sini bacanya Bapak Ibu, dari bawah. Kemudian validasi tindakan yang salah dan menanyakan keyakinan. Nah, ini Bapak Ibu. Terus Pak Wahyu. Nah, apa itu segitiga restitusi? Nah, ini tadi sudah ya. Ini. Jadi kalau menstabilkan identitas itu ketika seorang dalam kondisi emosi. Ya. Nanti akan kita praktekkan ini Bapak Ibu. Nanti akan saya tunjukkan untuk yang sudah kita praktekkan. Nah, Bapak Ibu nanti bisa mempraktekannya di setiap saat di masing-masing kelas Bapak Ibu kalau ada siswa yang melakukan kesalahan, sehingga nanti Bapak Ibu bisa mencoba kita berada di posisi kontrol mana, ya. Kemudian segitiga restitusinya kita sampai di mana, kan gitu. Harapannya ketiga-tiganya ini tercapai. Jadi ini satu kesatuan Bapak Ibu, segitiga restitusi. Nah, terus Pak Wahyu. Nah, ini Bapak Ibu. Jadi kalau menstabilkan identitas itu misalnya ini. Nah, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna dan seterusnya ini Bapak Ibu. Nah, terus Pak Wahyu. Kemudian validasi kebutuhan. Ini nah, misalnya kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya, kan? Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya, apa yang penting bagi kamu dan seterusnya. Ini validasi kebutuhan namanya. Terus ya, terus yang ketiga menanyakan keyakinan. Ini anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial dan nilai-nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Guru bisa ini
apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita, nilai universal apa yang telah kita sepakati, dan seterusnya. Ini Bapak Ibu. Jadi ini yang ketiga. Harapannya sampai sini Bapak Ibu, kalau praktek segitiga restitusi ini Bu Dewi sudah mahir ini ya. Ya, dan lotok. Ya. Sudah keluar kepala. Baik, terus ya. Nah, coba kita lihat yang sudah kita praktekkan ya Bapak Ibu di sekolah kita ya. Dan alhamdulillah bisa berjalan lancar walaupun dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Ya. Ini sudah saya nanti tentang praktek segitiga restitusi. Ya, ini teori-teorinya tadi sudah. Terus, Nah, ini Tisa ini terlambat datang. Kasus 1. Ini. Kamu selamat ya? Oh ya, ini udah 7.15. Ya, lalu Tisa diberikan penanganan dengan konsep segitiga restitusi. Jamnya nggak cocok. Ya, menanyakan alasan. Guru tidak memarahi. Kita testimoninya. Ya. Murid akan merasa senang. Kasus 2, Zahra tidak mengerjakan tugas. Ini kelas 12 IPA 1 ya. 12A. Jadi harus sabar. Jadi dalam proses segitiga restitusi guru memang berdialog. Maka proses dialog ini ya. Kuncinya adalah perbaikan kesalahan itu langsung dari siswa, bukan dari guru. Itu kuncinya Bapak. Guru hanya menguatkan nilai-nilai yang diyakini siswa dan perubahan yang akan dilakukan.
Nah, ini Bapak Ibu. Ya, gimana perasaan Bapak Ibu kalau seperti itu? Kira-kira bisa nggak dilakukan? Gimana Bu Eni Puspa? Ya, mari. Pak, terima kasih atas waktunya. Hanya ini aja. Misalnya ini kan kebetulan kasus ini berlaku hanya untuk satu siswa. Seandainya pelanggaran itu dilaksanakan secara berjamaah, artinya mungkin sampai 4, 5, sampai 6 orang itu apa yang kita lakukan? Ya, terima kasih. Pertanyaannya bagus sekali. Tepuk tangan dulu untuk nah, pertanyaannya adalah bagaimana kalau kasus itu dilakukan secara bersama-sama, mungkin 4, 5 siswa atau lebih begitu. Seketika restitusi ini adalah penerapan untuk perbaikan kesalahan siswa untuk individu ya Bapak Ibu, untuk individu. Karena setiap siswa itu harapannya diharapkan dengan praktek segitiga restitusi akan muncul motivasi intrinsiknya, motivasi yang muncul dari dalam dirinya sendiri. Dia akan mengatakan apa, menyadari kesalahannya, kemudian dia akan melakukan apa, nilai-nilai yang diyakini itu apa, itu dari betul-betul dari diri siswa itu sendiri secara individu. Maka kalau ada 5 yang melakukan kesalahan, berarti kita bagi satu-satu Bapak Ibu, diberikan solusi semacam itu. Itu makan waktu yang banyak. Iya betul, iya. Ya. Itu perlakuan itu dilakukan sesaat setelah melakukan pelanggaran atau bisa misalnya ditunda. Sekali pagi tadi karena waktu kita kan juga mengajar dan lain sebagainya, anak-anak juga mengikuti belajar. Sebaiknya gimana Pak? Iya. Waktunya bisa menyesuaikan Bapak Ibu guru. Kalau memang mungkin tadi pagi kemudian saat ini ada waktu untuk melakukan, ya, mungkin tidak pas tidak mengajar, bisa langsung dilakukan. Kalau seandainya belum bisa, mungkin besok pagi atau siangnya, seperti itu. Jadi menyesuaikan apa ya, Bapak Ibu di dalam mengatur waktunya sendiri. Demikian Bu Eni Puspa ya, fleksibel. Ya. Yang penting jangan terlalu lama. Jadi ketika sudah ada kesalahan, sebisa mungkin ini terus dilakukan treatment atau perbaikan kesalahan dengan segitiga restitusi. Saya kira itu nanti Bapak Ibu bisa praktek sendiri-sendiri ya, nanti di kelasnya ya, mungkin banyak sekali kasus ya. Jadi paradigmanya memang seperti itu Bapak Ibu. Kita tidak boleh, guru tidak boleh marah ya, guru tidak boleh marah. Jadi harus menuntun siswa ke arah yang lebih baik, ke arah yang siswa bisa muncul motivasi dari dalam, kemudiannya dari kesalahannya, lalu meyakini nilai-nilai universal yang dia yakini, tanggung jawab, disiplin, gotong royong, dan lain-lain itu biar dia sendiri yang mengatakan. Jadi kalau dia berubah itu karena memang dari dia sendiri, bukan karena takut pada gurunya atau pada peraturan. Nah itu intinya Bapak Ibu. Terus Pak Wahyu, ya. Ya, terakhir ini Bapak Ibu, ini terakhir. Jadi merdeka, ya, menurut KHD, merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, ya, tetapi juga cakap, ya, membuat memerintah diri sendiri, Jadi cakap, ya, cakap, membuat memerintah sendiri. Jadi kita sendiri yang harus menjadi memotivasi diri kita sendiri ya untuk merdeka ya, memutuskan segala sesuatunya. Apa yang akan kita lakukan adalah karena kehendak dari diri kita sendiri, bukan karena orang lain. Itu kuncinya Bapak Ibu. Ini menurut KHD ya, dalam merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tapi cakap buat memerintah dirinya sendiri. Yang sulit itu kan memerintah dirinya sendiri, bukan kalau memerintah orang lain biasanya mudah, atau memerintah murid untuk melakukan satu itu mudah. Tapi memerintah diri kita sendiri untuk berbuat lebih baik itu yang sulit. Nah, saya kira itu demikian Bapak Ibu pertemuan kita pada siang hari ini. Terus Pak, ya saya kira demikian yang dapat saya sampaikan ya. Untuk itu sekali lagi marilah kita menjadi guru-guru yang hebat ya, guru-guru yang
yang bisa melayani kebutuhan murid. Nah, jadi melayani kebutuhan murid. Kemudian pendidikan yang berpusat pada murid ini, Bapak Ibu. Jadi intinya di situ, pendidikan yang berpusat pada murid, berpusat pada kepentingan murid. Nah, intinya di situ. Kita bersama-sama untuk menciptakan budaya positif, ya, baik di lingkungan diri kita sendiri, Bapak Ibu. Kemudian nanti bisa kita praktekkan di kelas, ya, untuk membuat keyakinan kelas, kemudian praktek segitiga restitusi dan lain-lain, sehingga budaya positif nanti akan tercipta di lingkungan sekolah kita. Baik Bapak Ibu, demikian, terima kasih atas perhatiannya. Luar biasa hari ini Bapak Ibu sangat antusias, ya, dan kemudian kita refleksikan secara bersama-sama. Kira-kira kita sudah ya Bapak Ibu, ya, sudah bisa apa yang Anda Bapak Ibu pahami dan apa yang belum, kemudian apa yang akan Bapak Ibu lakukan yang belum. Nah, silakan direfleksikan secara mandiri, ya Bapak Ibu, dan nanti praktek segitiga restitusi, kemudian praktek keyakinan kelas, kemudian menciptakan budaya positif ini dapat kita lakukan bersama-sama dengan kolaborasi, kerjasama atau gotong royong, sehingga sekolah kita akan semakin maju. Dan intinya kita melayani siswa itu betul-betul berpihak pada murid. Nah, seperti itu. Demikian Bapak Ibu yang saya hormati, saya kira cukup, ya, destinasi tentang budaya positif dari saya. Kalau ada kekurangan dan kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kita ketemu lagi pada kesempatan yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah saya mengikuti diseminasi budaya positif, maka saya lebih tahu tentang penerapan budaya positif di sekolah, dan saya akan menjadi guru yang lebih baik lagi dengan memenuhi kebutuhan siswa. Setelah mengikuti diseminasi budaya positif dari Pak Maman Jaya, saya menjadi lebih tahu lagi tentang hal-hal yang harus guru lakukan di dalam kelas, di dalam sekolahan, dan saya juga tahu tentang posisi kontrol sebagai manajer yang harus kami kembangkan dan kami pelajari lebih lanjut. Terima kasih Pak Maman.